Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diiringi keyakinan bahwasanya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berkat sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita langkah pertama di dalam thalabul ilmi, yaitu membersihkan hati dari penyakit-penyakit. Ya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya bisa mantul ketika cahaya itu memancar kepada barang atau benda yang bersih. Jadi ketika hati kita kotor, maka ilmu yang kita dapatkan, maka ilmu itu nanti tidak akan terpancar ya di hati kita. Nah, ini ada di kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Ya. Jadi Imam Ghazali salah satu ulama, salah satunya di bidang tasawuf dan tazkiyatun nafas, yaitu memberikan saran kepada kita ketika kita mau berthalabul ilmi, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan hati kita. Dan para motivator-motivator kita juga sering memberikan saran kepada kita ketika kita mau mengikuti sebuah pelatihan atau sebuah seminar, kita diibaratkan sebagai seperti gelas gitu ya. Kalau gelas yang siap untuk diisi air, tapi kalau gelasnya tertutup, terbalik, maka ketika diisi air, maka gelas air itu tidak akan masuk ke dalam gelas ya. Dan guru-guru kita juga memberikan, senantiasa berpesan kepada kita untuk mari kita membiasakan diri untuk menerima ilmu dengan cara tadi kita senantiasa beristighfar ya. Sambil ngaji sambil istighfar, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, itu juga sebagai sebuah upaya untuk menarik ilmu tersebut ya. Baik para ustadz, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin. Kita sampai kepada, masih di juz awal tapi pasalnya pasal yang ke-8 ya, yaitu tentang anak yang beradab. Ayuhal waladu adibu ya. Ayuhal waladu adibu, wahai anak-anak yang beradab, kama sebagaimana yajibu diwajibkan untukmu ya, kama yajibu alaika diwajibkan untukmu, an tu'azzima rabbaka, untuk mengagungkan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha agung. Yajibu alaika aidan, maka diwajibkan untukmu pula, antu azima nabiyaka, yaitu untuk mengagungkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemarin di pasal yang kelima kita dianjurkan untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pasal yang ke-8 ini kita dianjurkan untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Karena apa? Karena saya ulang ya, antu azima nabiyaka, hendaknya kamu mengagungkan nabimu Shallallahu alaihi wasallam, wa tamla'a qalbaka ya, dengan sepenuh hatimu ya, dengan sepenuh hatimu, bi mahabbatihi, dengan memenuhi hatimu dengan mencintainya, hatta tuhibbu, sehingga beliau lebih dicintai ya, hatta tuhibbahu aksaru min mahabbatika, sehingga Rasulullah SAW lebih dicintai daripada liwalidaika, daripada kedua orang tuamu
Ya, jadi Rasulullah harus kita cintai lebih dicintai daripada orang tua kita. Bahkan tidak hanya orang tua kita, wali nafsika, yaitu bahkan lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Jadi kita diperintahkan untuk lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai diri kita sendiri. Karena apa? Li'annahu, karena beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allamana dinal islami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajari kita, mengenalkan kita tentang agama Islam. Bisababihi, dengan sebabnya pula arafna rabbana. Kita mengetahui Rabb kita, kita mengetahui Tuhan kita. Wa farraqna bainal halali wal harami. Dan karena Rasulullah SAW juga kita menjadi tahu bedanya antara yang mana yang halal dan mana yang haram. Wali annallaha ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ahabbahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai Rasulullah SAW, gitu ya. Yang selanjutnya juga faja'alahu afdhalan nas. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia. Ya. Wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaqi wal adabi. Maka jadilah jadilah diri Rasulullah SAW itu sebagai contoh untuk kita. Ya, jadi Rasulullah itu harus jadi contoh untuk kita semua. Dalam hal apa? Fil akhlaqi wal adabi, yaitu dalam hal akhlak dan adab. Idza ahbabta nabiyaka, jika engkau mencintai nabimu sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, dan mengikutinya, mengikuti Rasulullah SAW fi siratihi, di dalam perjalanan hidupnya. Wa'mal binasahibihi, dan mengamalkan nasihat-nasihatnya, litanala mahabbatallahi waridahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, waridahu, dan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ustadz, kita di ayat di pasal yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengagungkan Allah, kita juga harus mengagungkan dan mencintai Rasulullah SAW. Karena apa? Karena berkat Rasulullah SAW kita mengenal agama kita, mengenal Rabb kita, siapa yang harus kita sembah. Kita juga mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Landasan kita disuruh untuk mencintai Rasulullah juga karena Allah juga mencintai Rasulullah. Ya, bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad itu sebagai manusia yang paling baik di antara manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Rasulullah itu sebagai pemimpin para nabi. Ya. Maka ketika kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai orang yang kita cintai setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk mempelajari dan mengikuti perjalanan hidupnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka kita tidak tahu bagaimana cara mengamalkan Al-Qur'an. Maka yang sudah mempraktekkan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dalam kehidupan beragama, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar kecuali dengan senantiasa mengikuti perjalanan hidupnya. Karena apa? Karena perjalanan hidup sirah Nabi itu adalah contoh dalam mengamalkan Al-Quran dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal yang menyakitkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.